Dari ayat 49 sampai ayat 60, isinya di sini sahabat semua, ada 10 nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Baik, silakan Ustaz Deden yang bacakan, kemudian Kang Buni yang terjemahkan, dan Kang Buni memberitahu kepada kita mana nikmat itu. Kita cari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Rohmu. Para sahabat, kita lihat presentasinya. Jadi di sini Bani Israel diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat nikmat Allah ketika mereka diselamatkan dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, petinggi-petinggi Fir'aun di sini. Nah, ada 3 macam siksaan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel. Pertama, dan ini jenis-jenis siksaan penguasa paling jahat di muka bumi. Biasanya seperti itu. 1, yasumunakum su'al adzab. Mereka menimpakan siksaan yang sangat-sangat berat kepadamu. Berbagai macam yang berat-berat untuk mereka pada masa itu. Nah, diantaranya adalah yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu untuk dijadikan budak. Wa fi dzalikum bala'un, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan min rabbikum, dari Tuhanmu yang maha besar, yang maha agung, azim. Silakan Ustaz Deden, tekanannya mau di mana dalam tafsir ayat ini? Disebut mufassal min mujmal pada ayat yang ke-47 disebut nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Dan nikmat itu menunjukkan mereka dilebihkan oleh Allah di atas umat yang lain di masanya. Pada ayat ini diperinci, dari ayat ini sampai ayat nanti ke-60 diperinci satu persatu. Nikmat Allah yang dilupakan oleh Bani Israel, padahal nikmat itu sebenarnya menjadi pertanda mereka dilebihkan di atas umat yang lain. Di ayat yang ke-49 ini merupakan nikmat yang pertama, karena perincian nikmat berikutnya itu dimulai dari najjainakum min ali fir'aun. Najjainakum itu diselamatkan berulang-ulang, berbeda dengan anjainakum. Karena memang kalau kita melihat yasumunakum su'al azab, berbagai macam siksaan yang diterima oleh Bani Israel saat itu tidak hanya berupa membunuh anak laki-laki dan juga membiarkan hidup anak perempuan, melainkan orang-orang dewasa ada yang dipekerjakan sampai mati untuk kepentingan-kepentingan rezim itu. Dan lain-lain, beraneka macam penderitaan yang dialami oleh Bani Israel, dan aneka macam penderitaan itu yang datang dari rezim Fir'aun ini disebut yasumunakum su'al azab.
Jadi dalam kalimat yasumunakum su'al azab itu ada aneka macam siksaan dan penderitaan yang dialami oleh Bani Israel yang pada akhirnya dari azab yang pedih itu, dari seburuk-buruk siksaan itu, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di penutup ayat ini, wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim. Nah, kata bala'un di sini ada dua makna. Pertama, bala'un di sini berarti azab, fitnah. Itu apabila yang ditunjuk oleh zalikum adalah aneka macam siksaan yang diterima oleh mereka dari Fir'aun. Di dalam siksaan-siksaan itu terdapat azab mir rabbikum. Azab ini dua sifatnya. Pertama, mir rabbikum datang dari Allah. Yang kedua, azimun, besar. Ya kalau datang dari Allah berarti besar, tapi disebut lagi di sini azimun. Berarti menunjukkan besarnya. Yang kedua, balaun di sini artinya nikmat. Tetapi juga nikmat untuk kemudian diuji. Bani Israel berhasil menghadapi ujian berupa siksaan. Tidak ada satupun mereka yang lepas iman saat itu ketika diazab oleh Fir'aun. Ya, ketika diazab oleh Fir'aun, mereka terus bertahan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Justru Bani Israil itu lepas iman ketika sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wa fi zalikum, dan pada penyelamatan tersebut balaun, terdapat nikmat yang di dalamnya ada ujian. Mir rabbikum, dari kamu, dari Rabb kamu. Baik. Terima kasih. Mau dijelaskan semua tapi waktunya sangat terbatas. Jadi pilih poin-poin yang paling strategis karena memang ini tadabbur ringkas. Kang Boni silakan, kira-kira setelah menangkap lalat menangkap apa lagi? Aku menangkap sesuatu di ayat ini, Ustaz. Silakan. Aku lagi ngebayangin sebagai seorang ayah, seorang orang tua yang punya istri hamil, gitu. Ya. Istri aku hamil dan aku adalah Bani Israel. Itu kebayang banget deg-degannya, Ustaz. Kebayang deg-degannya, dan ketika lahirnya anak laki-laki dibunuh. Di sini baru kerasa, maksudnya luar biasa banget kasih sayang Allah ketika berhasil kita keluar atau terselamatkan dari hal yang kayak gitu. Kan kita tuh sayang banget sama anak itu. Jangankan dibunuh anak, anak kadang jatuh dari kasur aja kita stres, gitu kan. Dan ini apalagi sampai kayak begini dibunuh. Jadi ini aku baru merasain gimana maksud Allah dengan berusaha menempatkan diri sebagai kaum Bani Israil, gitu kan, supaya kerasa benar nikmatnya gitu. Pak, rasanya lama sekali ya, kapan bisa terbebas ya? Iya. Kita lihat di satu negeri dipimpin oleh pemimpin baru sekian tahun, rasanya gerah banget gitu ya. Gemesnya luar biasa, Ustaz. Jangan itu Pak, ini saya bicara di negeri lain. Oh iya, Ustaz. Ya. Oh iya, maaf, Ustaz. Langsung nyamber aja. Tetapi ini disertai dengan siksaan yang paling berat. Penyembelihan terhadap anak laki-laki karena takut akan ada yang mengambil kekuasaannya. Sebab dia ingin dinastinya tetap berlangsung. Kemudian perempuan-perempuan dibiarkan hidup untuk dijadikan budak. Ini sungguh sudah pada puncak bala. Tapi karena semua itu dari Allah, kemudian Bani Israel diingatkan bahwa Allah lah yang membebaskan mereka. Tanpa tentara, tanpa senjata, tanpa harta, Fir'aun ditenggelamkan ke laut. Berikut semua panglima-panglima perangnya. Dan ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita menjadi orang Indonesia yang jujur, pasti akan berpegang kepada pembukaan Undang-Undang Dasar
Ini semua adalah atas berkat rahmat yang Maha Kuasa, dan mari kita jaga nikmat ini, kita syukuri nikmat ini. Ujuk-ujuk Jepang tiba-tiba pulang itu ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom, seperti tanpa syarat mereka harus kembali. Ini betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia terselamatkan karena mengingat nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Suka atau tidak suka, sebetulnya ayat ini agak mirip sama kita. Ya. Astagfirullahaladzim, jadi ketawa. Ketika negeri ini dibebaskan, gitu. Abi, ini mau nanya. Ya. Membunuh anak laki-laki itu kan fisik ya, maksudnya dibunuh kan, karena langsung kan fisik disembelih. Apakah bisa bil makna dibunuh karakternya? Bisa. Dibunuh potensinya, itu bisa juga bisa. kan Abi? Oke, siap. Nah, sepakat. Dibunuh masa depannya. Dibunuh masa depannya. Ya. Gitu. Dibunuh cita-citanya. Dibunuh cita-citanya. Oke. Itu lebih jahat malah sebetulnya. Lebih jahat. Oh, berarti itu lebih jahat. Ya. Karena tidak gentleman pula. Ya. Berarti sejahat Firaun masih gentle. Iya. Ya. Gentlenya gimana, Bu? Ya, dia membiarkan orang jadi martir. Membiarkan orang jadi martir itu di tengah masyarakat menimbulkan gejolak dan revolusi. Di situ dia gentle. Kalau pembunuh karakter, pembunuh masa depan ini orang-orang pengecut. Sepakat. Iya. Dan itu bisa terjadi kepada bahkan ke orang tua juga ya, Sa? Iya. Jangan sampai menjadi orang tua yang membunuh karakter.